Selamat pagi, selamat berlayar kepada semua kapal. Di sini VTS Surabaya. Surabaya Radio Papa True Delta, Surabaya Radio Papa True Delta. Bagi kami owner ini wajib memberikan atau menyiapkan sarana prasarana di atas melihat, mendengar, dan berbicara langsung mengatur lalu lintas di alur. Demikian Mbak Dea. Halo Sobat Menara, kembali lagi di episode hari ini dengan Gia, tentunya di Menara Podcast. Dan kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Untuk hari ini tentunya juga memiliki peranan penting dalam dunia pelayaran, yaitu telekomunikasi pelayaran dari perspektif regulator nasional. Tentunya kita akan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. So, please welcome, selamat datang Keprudi Sugiarto selaku Kepala Seksi dari Telekomunikasi Pelayaran dan juga Ibu Yanti selaku Manajer dari Facial Traffic Service Surabaya. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa ya. Saya melihat semangat dari senyumnya ini dengan Sobat Menara. Baik, berbicara soal telekomunikasi pelayaran, mungkin Sobat Menara di rumah ingin tahu lebih dalam begitu. Kiranya apa sih telekomunikasi pelayaran itu? Izin boleh dijawab mungkin dari Kep atau Ibu Yanti? Oke, terima kasih Mbak Gea. Telekomunikasi pelayaran adalah sistem komunikasi yang dipergunakan oleh kapal untuk berinteraksi dengan kapal lain, dengan otoritas pelabuhan maupun dengan otoritas maritim yang lainnya. Demikian Mbak. Baik, berarti memang memiliki peranan yang penting ya Pak ya? Penting Mbak Gea. Baik, kalau berbicara soal peran penting nih Pak, mengapa perannya sangat penting terutama di wilayah perairan yang padat dan merupakan termasuk di dalam alur pelayaran navigasi yang kompleks tentunya khususnya di Indonesia. Oke, kalau telekomunikasi pelayaran kenapa sangat penting? Sebenarnya bukan hanya di pelayaran. Namanya komunikasi itu di mana saja pasti penting. Kita bisa putus sama pacar itu ya gara-gara kurang komunikasinya ya. Jadi kita bisa baik berhubungan dengan orang lain pun juga karena komunikasi. Apalagi ini masalah pelayaran. Jadi telekomunikasi pelayaran ini sangat penting karena itulah sarana untuk bisa saling memberikan informasi terkait dengan keselamatan pelayaran, baik itu dari kapal ke kapal lain maupun dari kapal ke otoritas yang berada di wilayah darat. Demikian Mbak Gia. Baik, tadi sudah disebutkan nih Pak tentang sarana begitu ya dan jenis mungkin telekomunikasi, tapi ya lebih penasaran lagi seperti apa sarana dan jenis telekomunikasi yang digunakan oleh Telkomsel untuk memastikan keamanan pelayaran di Indonesia khususnya di wilayah perairan di Snaf Tanjung Perak. Oke, sarana telekomunikasi pelayaran kita ada dua. Melalui stasiun radio pantai atau yang biasa kita sebut SROP dan Vessel Traffic Service atau VTS. Yang mana kalau stasiun radio pantai itu menjangkau di luar wilayah alur pelayaran, tapi kalau VTS itu hanya di wilayah alur pelayaran. Jadi jangkauannya lebih luas yang di stasiun radio pantai. Nah, jenis-jenis telekomunikasi sendiri ada GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, ada VTS, Vessel Traffic Service, ada juga Ship Reporting System atau SRS, dan Long Range Identification and Tracking of Ship atau LRIT. Demikian Mbak. Baik, penjelasan yang sangat detail, tapi saya rasa Sobat Menara juga langsung paham begitu ya. Apalagi tadi juga di-spill dengan bahasa anak muda gitu ya. Kalau memang komunikasi itu juga penting. Sangat penting ya. Baik, sekarang saya akan bergeser ke Bu Yanti mungkin ya. Mengenai Vessel Traffic Service nih Bu, mungkin Sobat Menara di rumah nih juga penasaran. Apa sih Vessel Traffic Service itu sendiri? Oke, Mbak Gea, terima kasih. Pada dasarnya Vessel Traffic Services itu adalah pengembangan dari radio. Jadi kalau radio itu hanya bisa didengar, tapi dengan VTS kita bisa melihat
mendengar, dan berbicara langsung mengatur lalu lintas di alur. Demikian Mbak Gia. Baik, luar biasa. Kemudian nih Bu, fungsi utamanya tuh seperti apa? Jadi fungsi utama dari Vessel Traffic Service adalah memonitor keluar masuk kapal di alur, kemudian untuk mengefisiensi navigasi, kemudian untuk perlindungan lingkungan maritim Mbak Gia. Baik, untuk perlindungan lingkungan maritim. Berbicara soal perlindungan Ibu, berarti kan melindungi itu kan salah satu hal yang penting ya Bu ya? Benar Kenapa Mbak Gia. peranannya sebegitu penting ya Bu? Iya, soalnya kita bisa memonitor kapal-kapal yang membuang limbah di alur pelayaran. Itu kan sangat berbahaya. Bisa mematikan biota laut juga, berbahaya bagi kapal-kapal juga. Jadi kita bisa memonitor mereka melalui CCTV long range. Melalui Kayak gitu, CCTV ya. long range. Wow, Iya. berarti langsung tersudut dan terpantau dengan jelas. Benar, gitu ya, Bu, benar. ya? Jadi kalau ada kapal yang melanggar, kita bisa mengetahui dan bisa langsung mengidentifikasi dan menanggulangi untuk pencemaran yang di laut. Baik. Kemudian alat atau teknologi apa saja Bu yang digunakan oleh VTS untuk memantau dan mengelola lalu lintas kapal? Mungkin bisa disebutkan beberapa dari contohnya? Ya, kita ada automatic identification system, kemudian ada perangkat radar, kemudian ada perangkat CCTV long range, kemudian banyak lagi Mbak Gia. Banyak Untuk sekali mendukung ya. semua peralatan yang ada di VTS. Berarti tak terhingga, tidak bisa disebutkan satu-satu, tapi peranannya cukup kompleks dan saling melengkapi satu sama lain. Mungkin ya. Benar. Luar biasa, satu kesatuan begitu. Kalau boleh dibilang Bu, bagaimana sih VTS berkoordinasi dengan pihak lain seperti Syah Bandar, kemudian pilot kapal, atau bahkan pihak SAR, Search and Rescue jika terjadi sebuah insiden? Ya, ketika ada eksiden di laut, kita akan memastikan dulu nih kebenaran dari insiden tersebut. Setelah benar, kemudian kita membroadcast berita bahaya itu ke semua pengguna di alur, dalam hal ini kapal-kapal yang ada di alur kami. Kemudian kita akan menghubungi Syah Bandar, berkoordinasi dengan Syah Bandar, berkoordinasi dengan SAR melalui radio, yaitu di channel 16. Kemudian kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini operasional di pelabuhan. Kalau yang di Surabaya ada Pelindo. Baik, Itu aja. luar biasa. Dan tidak lupa juga kami melaporkan insiden tersebut kepada pimpinan kami, dalam hal ini Kepala Distrik Navigasi Baik. Tanjung Perak. Berarti langsung dilaporkan, terupdate itu juga ya? Benar, dan disiarkan semuanya bahwa ada insiden di laut yang memerlukan pertolongan dan berhati-hati untuk melewati alur tersebut. Luar biasa. Baik Bu Yanti, sekarang kita bergeser Bu lebih ke aspek teknis mungkin ya, dan juga keamanan yang mungkin Sobat Menara juga penasaran gitu ya. Kalau boleh dibilang alat atau terkait, mohon maaf, boleh dibilang sekarang ini kita masuk ke bagian yang paling menarik mungkin ya Bu ya, sebagai seorang operator VTS. Boleh dibilang apa aja sih Bu suka dukanya yang mungkin Bapak Ibu rasakan dalam menjalankan tugas sehari-hari? Ya, terima kasih. Saya sebut duka dulu aja Mbak Gia ya. Boleh. Nanti yang suka-suka yang terakhir biar happy ya, happy terus ya. Kalau dukanya ini gini Mbak Gia, kalau pegawai di distrik, kalau saat hari raya bisa libur, cuti bersama bisa cuti bersama. Kalau kita tidak Mbak Gia, hari libur, hari lebaran, cuti bersama, kita masuk 24 jam. Mau hujan badai, kita tetap berangkat kerja. Malam-malam kita berangkat Mbak Gia. Demi supaya komunikasi tetap jalan. Baik, berarti standby 24 jam ya Bu ya? Benar Mbak Gia. Luar Iya. Dibilang begitu, semua masih tidur, pulas. Kita kerja malam-malam berangkat Mbak Gia. Hujan-hujan terjang. Wow, luar biasa. Tapi itulah peranan istimewa ya Bu ya, karena mungkin beda dari yang lain dan juga perannya sangat penting Bu. Karena Iya. kalau tidak ada rekan-rekan juga semua itu tidak akan jalan dengan baik. Begitu, luar biasa. Baik Ibu, kemudian bicara soal dukanya sudah nih Bu. Sekarang giliran sukanya, karena ada pepatah yang bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Sekarang kita bisa bahas mungkin sukanya. Sukanya Mbak Gia, kita ini karena cinta ya. Cinta. Cinta akan pekerjaan kami, terlebih pada negara Indonesia ini ya.
Jadi apapun halangan kita, dukanya kita, itu akan terlindas dengan cintanya kita. Wow, luar Jadi biasa. kita ada untuk membantu insan di maritim, terutama di kapal-kapal yang mengalami musibah, sehingga peran kita ada di situ untuk membroadcast berita bahaya. Kemudian kita berkoordinasi dengan pihak terkait di pelabuhan sehingga pertolongan dapat segera datang dan teratasi. Itu yang buat kami senang. Baik, luar biasa. Baik Bu, bicara tentang tadi kan udah standby begitu ya Bu ya, 24 jam begitu. Mungkin pada saat bertugas nih Bu, di malam hari, kemudian pada saat hari-hari besar begitu ya. Gimana sih Bu perasaannya gitu? Terus ada nggak pengalaman yang mungkin berkesan pada saat malam-malam jaga begitu? Boleh di-spill ke Sobat Menara supaya Sobat Menara ini, wah ternyata juga ada juga pengalaman yang luar biasa begitu. Ya, Mbak Gea. Pengalamannya saat bertugas ya, kalau pas Lebaran ya sedih, manusiawi Mbak Gea, sedih. Kita nggak bisa berkumpul dengan keluarga, sedih. Tapi saat kita ada dalam situasi bahaya dan kita bisa membantu, kita sangat senang. Terutama ada kejadian yang baru-baru ini, ada kapal Dewi Bulan 89 mengalami kebakaran jam 4 pagi. Saat semuanya tidur, kita bekerja, kita standby, kita monitoring. Jam 4 pagi kita berkoordinasi dengan Sabandar, dengan Pelindo, kemudian SAR juga. Akhirnya kebakaran jam 4 saat kapal itu berlabuh di arus yang padat, di wilayah yang padat sekali dan sangat membahayakan kalau tidak ditangani dengan cepat, bisa merambat ke kapal-kapal lain. Itu kita karena koordinasi kita cepat, maka kebakaran itu bisa teratasi pada jam 9-an. Dan semua unsur terkait semuanya sangat senang karena dapat teratasi dengan lebih awal dan tidak merembet ke kapal-kapal lain. Baik, karena koordinasi dan penanganan yang cepat ya Bu ya. Cepat, Benar, tepat, semua unsur yang terkait di pelabuhan. Dengan stakeholder Benar, tetap Mbak Gia. ditangani dengan cepat tepat sesuai dengan prosedur begitu ya, luar biasa. Baik, di sisi lain mungkin ada momen yang paling berkesan, membanggakan dan mungkin menyenangkan Ibu. Izin. Membanggakan tadi Mbak Gia ya, kalau semua insiden dapat segera tertangani, tidak menimbulkan bahaya baru yang menimbulkan kerugian nyawa atau barang, itu kita sangat bangga. Itu aja sih Mbak. Luar biasa. Jadi memang tanggung jawab dalam menyelesaikan itu tuh memberikan rasa kebanggaan ya Bu ya, rasa bangga, terutama juga mungkin dengan tim begitu ya, karena kan ini kan teamwork ya Bu ya, kita bisa bekerja dan menuntaskan problem yang terjadi ini karena juga dukungan dari rekan-rekan begitu ya Bu ya, luar biasa sekali. Baik, menurut Bu Yanti nih, apa sih menurut Bu Yanti gitu ya yang paling penting dan paling dibenahi dalam telekomunikasi pelayaran saat ini? Kalau menurut saya, jadi untuk blank spot itu harus semakin dikecilkan. Jadi semua tempat di wilayah Indonesia itu harus terlayani dengan telekomunikasi pelayaran. Untuk mungkin lebih jelasnya Pak Rudi mungkin bisa menambahkan. Oke, ya terima kasih izin menambahkan Mbak Gia dan Sobat Menara. Yang pertama, kesadaran para pelaut ini yang harus ditingkatkan untuk selalu berkomunikasi dengan stasiun radio pantai maupun dengan VTS. Karena mengingat perkembangan teknologi saat ini dengan sarana-sarana yang lain, seringkali pelaut-pelaut itu enggan berkomunikasi dengan stasiun radio pantai maupun dengan VTS. Sekarang yang lebih mudah seperti WA. Jadi mereka komunikasi dengan pihak-pihak yang lain itu menggunakan WA. Tapi yang tidak disadari oleh para pelaut tersebut, jika kejadian di tengah laut tidak ada jaringan untuk membackup WA tersebut, mereka akan kebingungan. Nah, kalau tidak dibiasakan untuk komunikasi melalui stasiun radio pantai saat kondisi darurat, dia akan kebingungan. Dia tidak bisa meminta pertolongan ke pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu sangat-sangat penting untuk kesadaran para pelaut ini yang harus ditingkatkan. Sesuai dengan regulasi sudah jelas, dia harus selalu berkomunikasi, selalu melaporkan kondisi keadaannya
di tengah laut sana selama pelayaran kepada stasiun radio pantai. Yang kedua, kepada pemilik kapal atau owner. Owner ini wajib memberikan atau menyiapkan sarana prasarana di atas kapal untuk komunikasi. Ada kalanya sudah ada sarana WA dan lain sebagainya, mereka untuk peralatan radio tidak dipikirkan. Jadi ini yang harus ditingkatkan, dua hal ini yang sangat-sangat penting untuk keselamatan pelayaran bersama. Demikian Mbak Ki. Baik, Cap Rudi sudah dijawab dengan tuntas begitu ya. Baik, Cap. Apakah ada pengembangan nih, Cap, untuk meningkatkan telekomunikasi pelayaran itu sendiri? Ya, kami rencana akan ada pengembangan di stasiun radio pantai dan VTS guna meningkatkan layanan kita kepada seluruh masyarakat, pada umumnya, para pelaut, pada khususnya untuk memberikan layanan yang secara penuh. Jadi tidak ada nanti wilayah yang tidak terakomodir oleh jaringan radio kita. Jadi sewaktu-waktu di wilayah kerja kita ada kapal yang memanggil stasiun radio pantai maupun VTS, kita sudah siap untuk memberikan pelayanan terbaik. Baik, Cap Rudi, luar biasa sekali, sudah dijelaskan secara detail sehingga Sobat Menara di rumah ini jadi lebih paham dan lebih tahu begitu ya peranan secara mendetail, kemudian fungsi-fungsi, dan senang dan bangga sekali Gia hari ini bisa bertemu dengan Cap Rudi dan juga dengan Bu Yanti. Bapak Ibu, sungguh sebuah kehormatan bagi Gia untuk bisa berbincang dengan Bapak Ibu hari ini, tentunya membagikan wawasan yang luar biasa untuk Gia dan Sobat Menara yang ada di rumah, dan lebih membuka mata untuk kami begitu ya, terkait pentingnya peran dari telekomunikasi pelayaran ini begitu. Seringkali mungkin luput perhatian begitu Sobat Menara, tapi kali ini kita kembali diingatkan ternyata telekomunikasi pelayaran juga sangat amat penting. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi dengan Sobat Menara Suar. Tentunya kita harus mengakhiri bincang-bincang hari ini dan kembali lagi nanti mungkin di next episode Bapak Ibu. Senang bisa berbincang. Untuk menutup podcast kita hari ini mungkin ada sedikit jargon semangat begitu ya. Disnaf Tanjung Perak, Siap, siap, laksanakan.